Hai, selamat datang kembali di 1001 Academy. Ini adalah video series, video panduan untuk mitra di 1001 Digital Media. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda sehat-sehat terus dan semangat terus untuk bisnis online Anda ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal endorsement. Ini adalah bagian dari paid traffic dari video sebelumnya yang sudah Anda tonton ya. Mungkin sampai saat ini Anda mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan aja, jangan segan-segan untuk bertanya kalau ada dari materi ini yang perlu Anda tanyakan ke marketing consultant kita ya. Anda punya kontaknya, Anda boleh tanya-tanya ke sana. Dan yang paling penting adalah dari semua video yang sudah kita sampaikan, tujuan utamanya adalah bagaimana membantu Anda sebagai mitra agar Anda bisa punya banyak penjualan, atau paling intinya lagi adalah kita ingin semua mitra kita itu bisa achieve ya, bisa mendapatkan berapapun target penghasilan yang mereka mau gitu. Jadi insya Allah semuanya sudah kita siapin, kendaraannya, produknya sudah, trafficnya kita bantuin, kita ajarin juga, dan sampai ke CS-nya, menghandle customer sampai beli dan transfer, konfirmasi transfer itu juga kita bantuin. Jadi harapannya semua ini kita lakukan untuk mempermudah Anda atau memanjakan mitra ya, agar bisa mendapatkan penghasilan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke endorsement ya. Endorsement ini adalah cara lain ya. Kalau Anda mau promosi produk Anda mungkin sering dengar kata endorse ya. Oke, sekarang mungkin saya mau jawab dulu pertanyaan beberapa orang ya, pernah ditanyakan, mana lebih bagus bayar iklan paid traffic seperti video sebelumnya, atau kita bayar public figure atau selebgram, atau mungkin seleb tweet mungkin ya di Twitter untuk endorse, mana lebih efektif. Nah, secara rata-rata ya, ini juga mungkin tidak terlalu valid mungkin karena kita tidak melakukan penelitian secara proper, tapi pengalaman beberapa orang termasuk pengalaman kita untuk penjualan ya. Kalau tujuannya penjualan, maka hasil dari paid traffic itu jauh lebih bagus dibanding dengan endorse. Sekali lagi, paid traffic itu hasilnya jauh lebih bagus, atau beriklan itu jauh lebih bagus dibanding Anda bayar public figure untuk endorse. Itu satu. Yang kedua, di sisi lain, endorsement itu bagus sekali untuk membangun citra brand Anda. Ya, misalnya tujuan Anda pengen bisnisnya cepat tersebar ya, spread kemana-mana, oke, maka mungkin Anda bisa memilih endorsement gitu. Walaupun saya tahu ini tidak generik ya, dia tidak berlaku untuk semua keadaan, semua situasi, untuk semua produk atau semua brand. Mungkin ada juga beberapa orang yang justru dia dengan endorse aja barangnya laku. Terutama misalnya kayak produk-produk makanan ya, bisnis-bisnis lokal kayak gitu, biasanya langsung rame itu warungnya, restonya, karena public figure atau selebgram lokal itu semuanya ngepromoin bisnis atau produknya gitu. Jadi itu bagus juga untuk penjualan ya. Intinya dalam melakukan aktivitas pemasaran ya, marketing atau selling, penjualan, semuanya harus Anda coba. Karena tidak ada satu metode atau tidak ada yang disebut inilah metode terbaik gitu. Nggak ada. Dalam jualan, dalam hal apapun bahkan tidak ada istilahnya ini metode terbaik. Ya, mungkin ini metode terbaik untuk produk tertentu, belum tentu terbaik untuk produk yang lain. Jadi intinya apa? Trial. Harus Anda coba. Harus Anda coba dan lihat, ukur hasilnya. Tes, ukur ya. Keluar segini di endorsement, saya dapatnya ROAS-nya berapa? Anda sudah harusnya terbiasa dengan kata-kata ROAS ya. Saya keluar segini, masuknya berapa? Pakai endorsement berapa? Kalau paid traffic di Facebook misalnya, saya keluar segini, dapatnya berapa? Di Instagram saya keluar segini, dapatnya berapa? Anda ukur, Anda testing, tes ukur selama katakanlah waktu 1 bulan, akhirnya nanti Anda evaluasi, baru Anda boleh pilih salah satu. Saran saya adalah untuk pilih, fokus ke salah satu jenis traffic yang paling menghasilkan.
Nggak peduli caranya gimana, terserah mau organic traffic, gratisan atau berbayar, pokoknya mana yang menghasilkan paling besar atau paling sederhananya, paling gampangnya, kendaraan mana yang paling cepat mengantarkan Anda ke tujuan penghasilan Anda, itu yang Anda gunakan. Bodoh amat caranya gimana, yang penting halal ya. Terserah mau organik atau paid traffic. Saya tidak pada posisi untuk mengatakan ke Anda, oh lebih bagus ini, lebih bagus ini. Tidak. Semuanya kita kasih tahu ke Anda cara-caranya ya. Anda coba saja, semoga kalau bisa ada nggak keluar biaya iklan, tapi penjualan juga banyak gitu ya. Bisa aja. Ada kok yang begitu. Salah satu reseller kita ada, salah seorang mitra kita tuh ada yang komisinya satu bulan tuh 7, 9 juta, 12 juta, itu organik ya, ada. Bisa juga. Oke. Caranya gimana ya? Mungkin ada yang nanya, oh caranya gimana? Udah kita bahas di video-video sebelumnya, Anda tinggal konsisten aja untuk praktek ya. Oke, sekarang kita bahas endorsement dulu nih, udah kepanjangan openingnya. Oke, endorsement itu caranya gimana? Ada beberapa cara ya. Yang pertama, yang paling biasa adalah orang langsung hard sell atau langsung melakukan penawaran lewat si public figure. Jadi si selebgram ini atau public figure atau artis atau siapapun lah ya, Anda sudah berikan skrip, misalnya skrip kata-kata jualannya apa, boleh seperti itu, atau mungkin minta mereka untuk membuat kata-kata jualannya, udah mereka produksi foto sendiri atau mungkin produksi video sendiri, Anda bayar, udah nanti mereka akan posting di Instagramnya dia, terserah mau stories atau feed atau yang lain mungkin. Yang penting Anda bayar dan Anda tinggal cek nanti seberapa banyak visitor yang dihasilkan oleh si selebgram ini atau si public figure ini gitu ya. Nah, atau cara yang lain Anda bisa membangun list atau membangun kolam dengan cara memberikan freebies. Jadi si public figure bukan jualan produk Anda secara langsung, tapi dia menawarkan orang-orang untuk masuk ke kolam Anda. Nah, nanti di kolam itu giliran Anda yang merubah atau mengubah ikan-ikan tadi ya, atau orang-orang yang belum beli produk Anda jadi beli. Tugas si public figure hanya menarik sebanyak mungkin perhatian, sehingga orang-orang mau masuk ke kolam Anda gitu ya. Itu cara yang kalau yang sudah kita praktekkan dan hasilnya bagus untuk jangka panjang seperti itu. Jadi offer freebies ya. Dan biasanya public figure juga lebih merasa loss gitu, lebih merasa lempang untuk menawarkan, karena dia menawarkan sesuatu yang gratis. Kan freebies ini sesuatu yang gratis, ebook, video, tutorial atau apa gitu, karena gratis dia enak-enak aja untuk mempromosikan. Karena kadang-kadang juga banyak public figure atau selebgram atau apa gitu, dia nggak terima sembarangan produk ya, nggak terima sembarangan produk atau jasa gitu. Karena kalau misalnya ada produk-produk yang suspicious, misalnya mencurigakan, apakah ini benar atau tidak, kualitasnya apakah sama yang dijual atau kualitasnya realnya itu apakah bagus atau tidak. Kadang-kadang mereka filternya terlalu lama, akhirnya nggak jadi promosi gitu. Tapi kalau offer freebies, nggak ada resiko buat dia, nggak ada resiko juga untuk audiens dia, sehingga akhirnya dia mungkin lebih cepat merespon Anda gitu. Jadi kita bayar, lu cuman bagiin ini aja nih, link download ebook misalnya. Yes. Selanjutnya, pay per post. Biasanya untuk endorsement ini bayarnya per post, tapi kita juga pernah bayarin selebgram kayak gitu dalam bentuk kontrak gitu 6 bulan, bahkan kita pernah bayar beberapa selebgram dalam kontrak 1 tahun gitu ya, bisa juga. Nah, jadi selama setahun atau 6 bulan selama kontrak, atau mungkin Anda bayarnya sekali posting, itu mereka nanti akan buat feed, akan buat stories, itu tergantung kesepakatan aja. Yes. Dan yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya, influencer kriteria. Kriterianya seperti apa? Jadi jangan mentang-mentang dia terkenal, followersnya rame, udah Anda pakai aja itu. Kecuali Anda nggak bayar nggak apa-apa ya, karena nothing to lose, nggak rugi juga gitu. Tapi Anda pilih influencer atau selebgram atau siapapun yang kriterianya masuk ke produk. Kalau misalnya Anda sedang menawarkan produk yang merupakan katakanlah kebutuhan atau solusi buat banyak pebisnis online, maka Anda pilih influencer yang
misalnya dia pebisnis online juga, dia ada jualan online-nya juga, atau dia dekat dengan dunia-dunia jualan online, oke, atau dia suka dengan dunia bisnis, sehingga followers-followersnya itu relate gitu loh, tersegmen. Ini ada kita bahas nanti di bawah ya. Jadi sesuai dengan produk Anda, jangan sampai misalnya Anda jual produk yang katakanlah produk untuk yang berbau agama ya, kayak jual Al-Quran misalnya, jualan jualan baju koko atau gamis gitu. Padahal yang nge-influence itu atau selebgram yang Anda minta untuk endorse itu yang selebgram nggak pakai jilbab, padahal Anda jualannya jual hijab, kan lucu gitu loh. So pastikan kriterianya ini benar-benar Anda perhatikan ya, nggak sekedar karena followersnya rame Anda minta dia untuk endorse, kecuali bisa gratis, tapi walaupun gratis jangan terlalu lari lah. Seperti tadi Anda jualan gamis ke cewek yang Anda tahu dia itu bukan pengguna gamis gitu, atau mungkin nggak terlalu religius atau gimana, nggak nyambung gitu ya, lucu ya. Kecuali yang ada juga kadang-kadang yang outliers ya, yang tidak masuk ke dalam hitungan teori ini. Misalnya kayak ada seorang artis dulu yang dia nggak terlalu pakai jilbab hari-hari, tapi gitu jualan mukena mahal 5 juta per piece, per bijinya itu harganya 5 juta, sold out juga 6.000 pieces dalam waktu beberapa menit. Bisa juga, itu memang udah terkenal banget dan followersnya terlalu banyak. Tapi mungkin ada beberapa hal yang saya nggak tahu gitu, tapi mungkin setidaknya karena followersnya banyak muslimah kali ya, jadi akhirnya produknya laku gitu. Oke, anyway, sekarang lanjut ke common mistakes, atau kesalahan umum ketika orang endorse. Pertama, dia milih public figure yang tidak relate. Ini saya sebut tadi soal kriteria ya. So pastikan lebih baik lah ya, mungkin bahasa saya bukan jangan ya. Lebih baik Anda pilih influencer atau public figure, selebgram yang personanya dia itu relate dengan produk atau jasa yang Anda jual. Selanjutnya, follower tidak segmented. Ini juga banyak sekali begitu ya, terutama dari segi gender atau umur gitu. Anda harus perhatikan followernya seperti apa, kebanyakan cewek, cowok kah, umurnya berapa, apakah sesuai dengan produk Anda gitu. Brand-brand besar aja pun itu memperhatikan itu. Dan influencer yang baik atau selebgram yang baik, yang profesional, biasanya dia memberikan atau tahu setidaknya data kasarnya followersnya itu cewek atau cowok lebih banyak, umur berapaan, setidaknya dia tahu itulah. Next, engagement rate mencurigakan. Nah, misalnya ada orang yang followersnya katakanlah 1 juta ya, 1M followersnya, 1 juta, 1 million followers. Tapi ketika dia postingan, Anda cek feednya, berapa orang yang like, berapa orang yang komen. Setidaknya kalau misalnya nggak terlalu terkenal, tapi nggak mungkin sampai 1 juta ya. Kalau 1 juta, Anda bisa ambil angka 3% sampai dengan 5% ya per angka sekarang. Kalau zaman dulu Instagram bisa sampai 10% engagement rate-nya, kalau sekarang mungkin di bawah 5%. Itu sudah bagus di angka 3%. Kenapa? Karena Instagram juga kan ada platform berbayarnya yang iklan. Jadi orang-orang sebenarnya disuruh sama Instagram itu untuk lu kalau mau lebih banyak yang menjangkau postingan lu ya lu bayar iklan gitu, paid traffic ya kan. Nah, tapi kalau yang organiknya itu bisa 3% sampai 5% aja udah bagus banget. Jadi kalau dia punya 1 juta follower, Anda cek like-nya berapa gitu. Kalau misalnya 1% aja, 1 juta ini berarti 100.000, harusnya ada 10k ya, ada 10.000 like. Itu kalau 1%. Tapi karena kita maunya 3%, tapi kalau hitungan 1 juta saya kira 3% juga berat ya. Tapi setidak-tidaknya 20k deh, 20.000 yang like, itu saya kira sudah tidak mencurigakan. Karena sering juga kadang-kadang orang beli followers, Anda tahu itu ya, jual beli followers gitu. Jadi followersnya memang angkanya 1 juta tapi bot semua gitu. Akunnya akun nggak bener, nggak real gitu loh, robot ya. So Anda perhatikan engagement rate-nya. Berapa orang yang like, berapa orang yang komen, ya minimal like lah. Berapa orang yang like, Anda lihat apakah berapa persen dia dibanding dengan jumlah orang yang nge-follow dia gitu. Kalau masuk di atas 1% deh ya, 2% gitu, oke. Ya, itu oke. Yes, itu saja untuk video kali ini, dan ini adalah video terakhir dari keseluruhan video series
1001 Academy. Semoga bermanfaat untuk Anda, semoga bisa membuat Anda tercerahkan ya, tahu bagaimana cara jualnya, bagaimana beriklan, organic traffic, semuanya sudah kita bahas dalam total kalau nggak salah saya 11 video. Dan tentunya setelah ini Anda harusnya langsung praktek ya, langsung harus praktek, daftar nama buat, langsung rencanakan promo kemana, langsung rencanakan kapan mau beriklan ya, dan seterusnya. Anda langsung action supaya target penghasilan Anda bisa semakin cepat juga untuk tercapai. Amin ya, semoga. So, sekali lagi juga saya ingatkan kalau ada pertanyaan silahkan nanya aja langsung ke marketing consultant kita terkait dengan penjualan atau ke produk consultant kita kalau terkait dengan produk atau jasa yang Anda jual ya. Dan juga untuk membiasakan ya, bagi sebagian orang mungkin belum terbiasa dengan member area, Anda coba login ke member area, main-main ke sana, Anda cek kalau mau ambil link promosi di mana, kalau mau untuk Anda yang platinum, kalau mau buat website gimana, mau pesan iklan gimana, saya mau dibantu CS gimana, semuanya ada, produk-produknya apa aja, katalog produknya di mana, Anda cek semuanya di member area, itu sudah lengkap ya. Anda main-main ke sana biar Anda langsung bisa action. Oke, itu saja untuk video kali ini. Thank you. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.